Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dian. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Baik Mas Dian, terima kasih ya sebelumnya Ibu ucapkan karena sudah mau kemarin menghubungi Ibu untuk membuat janji agar kita dapat melaksanakan sesi konseling online pada hari ini. Iya Ibu, terima kasih juga untuk waktunya. Baik, sebelumnya perkenalkan Mas Dian, Ibu adalah Ibu Widya. Mas Dian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Widya, dan di sini Ibu adalah sebagai konselor yang pada hari ini akan membantu Mas Dian dalam rangka untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mas Dian hadapi dan menumbuhkan kehidupan efektif sehari-hari Mas Dian kembali nantinya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada Mas Dian. Mas Dian, apakah sudah pernah melakukan konseling? Saya belum pernah Bu, ini kali pertama saya untuk mengikuti sesi konseling. Oke, baik. Jadi sebelumnya memang belum pernah sama sekali melakukan konseling dan baru pada hari ini ya, Mas Dian ya. Baik, Iya, jika seperti betul Bu. itu, mm-mm. Baik, jika seperti itu, di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal ya, Mas Dian, terkait dengan pelaksanaan konseling hari ini. Jadi di dalam konseling hari ini itu, kegiatannya adalah kegiatan bimbingan ya bisa dibilang, di mana nanti kegiatannya itu dilakukan berdasarkan dan disesuaikan dengan azas konseling yang ada. Yang pertama itu adalah azas kerahasiaan, di mana azas ini mengutamakan di dalam konseling ini adalah mengenai informasi tentang klien yang tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Jadi nantinya informasi apapun yang Mas Dian sampaikan kepada saya akan saya keep dan tidak akan saya sebarluaskan kemanapun. Walaupun pada hari ini Zoom meeting kita kali ini itu dilakukan dengan cara juga di-record ya Mas Dian, namun nanti untuk hasil rekamannya hanya untuk dokumentasi saya sendiri seperti itu. Jadi tidak akan saya bagikan ke siapapun seperti itu ya. Lalu Iya, yang baik kedua Bu. itu Baik, lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana Mas Dian ini kan saat ini hadir di sini bertemu dengan saya melalui Zoom ini, itu secara sukarela dan tidak dipaksa ataupun menerima paksaan dari siapapun. Betul kan ya? Iya, betul Bu, dengan sukarela. Baik. Jadi azas kesukarelaan tentunya sudah dilaksanakan dengan baik pada sesi konseling pada hari ini. Lalu yang ketiga itu ada asas kekinian, di mana informasi yang Mas Dian sampaikan kepada saya itu harusnya yang up to date, yang artinya yang saat ini sedang Mas Dian rasakan, seperti itu. Lalu yang keempat, itu ada asas kegiatan, di mana nantinya di dalam sesi konseling ini, itu ada beberapa hal, langkah, dan beberapa tahap yang harus kita lakukan secara beruntun dan sistematis. Lalu yang keenam, itu ada azas kenormatifan, di mana di dalam sesi konseling ini, kita harus bertindak dan mematuhi hal-hal yang telah ditetapkan oleh norma ataupun aturan yang sudah berlaku. Seperti misalnya, kita tetap harus menjalin komunikasi selama proses konseling berlangsung itu secara sopan dan santun serta baik. Dan yang Baik terakhir Bu. itu ada azas kemandirian, yang nantinya diharapkan setelah melakukan konseling pada hari ini, Mas Dian itu mampu untuk mengambil keputusan atas dasar kemauan Mas Dian sendiri. Dan Mas Dian komitmen serta penuh tanggung jawab untuk menjalani keputusan yang sudah Mas Dian ambil untuk mengentaskan permasalahan yang Mas Dian hadapi. Seperti itu ya Mas Dian. Iya Bu, dapat saya mengerti. Baik. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai lebih lanjut? Saya sudah cukup paham Bu dengan beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan, jadi dapat kita lanjut.
Oke. Oke, baik Mas Dian. Sebelumnya Ibu ingin, nanya kabar dulu nih kepada Mas Dian. Mas Dian gimana kabarnya hari ini? Apa sehat? Kabar saya hari ini cukup sehat Bu, cuman tidak terlalu fit karena saya sedang kurang enak badan. Oke, lagi kurang enak badan ya. Kalau Ibu boleh tahu, apa, sudah diobati gitu Mas Dian? Sudah datang ke klinik ataupun cek ke dokter sebelumnya? Belum Bu, saya belum ke klinik, belum sempat untuk cek juga gitu. Oke. Lalu kalau Ibu boleh tahu memangnya saat ini, keluhan apa yang sedang Mas Dian rasakan pada badannya Mas Dian? Ah, jadi yang saya rasakan belakangan ini Bu, dada saya terasa sesak Bu di beberapa waktu. Lalu juga stamina saya tidak sebaik biasanya. Di sedikit cerita, saya adalah orang yang cukup suka berolahraga, yang salah satunya adalah lari. Nah, biasanya saya itu mampu untuk lari sampai 5 putaran, cuman belakangan ini saya hanya mampu di 2 putaran saja. Setelahnya saya um, langsung terasa dada saya sesak. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, jadi, dari cerita Mas Dian barusan, bahwa Mas Dian ini saat ini sedang mengalami yang namanya sesak nafas gitu ya, dadanya sering terasa sesak dan, akibatnya menghambat aktivitas kesehariannya Mas Dian gitu ya. Terus, Mas Dian bagaimana tadi menjalani, hari-hari di sekolah pada saat jam pelajaran itu gimana? Di sekolah pun juga saya mengalami Mhm. sedikit gangguan, Bu. Di mana dalam jam pelajaran berlangsung, itu saya seringkali batuk-batuk. Seperti itu, Bu. Oke, berarti, jika sudah seperti itu benar-benar sangat, mengganggu sekali ya Mas Dian ya? Iya, betul, Bu. Saya takut mengganggu jam pelajaran berlangsung dan juga takut Heeh. eee, mengganggu teman kelas saya serta guru saya ketika jam pelajaran berlangsung tadi. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau Ibu boleh tahu, sebetulnya penyebab utamanya dari sesak nafas ini apakah Mas Dian sudah tahu? Mmm, Dan Bisa boleh mungkin, dibilang begitu, Bu. eee mhm Mhm. mhm. Oke, boleh, mungkin diceritakan lebih detail lagi kepada saya, Mas Dian? Oke, Bu. Jadi, sebab kondisi saya yang sekarang ini sebenarnya saya sudah cukup paham sebabnya dari mana, yaitu dari kebiasaan saya yang sudah mulai merokok dulu. Oke, baik. Jadi Mas Dian ini belakangan sering merasa sesak napas karena Mas Dian itu juga, sudah mulai merokok ya? Ini Iya, Bu. heeh, ini kebiasaan Mas Dian merokok ini, baru-baru ini Mas Dian lakukan atau, sejak kapan Mas Dian? Oke. Jadi kebiasaan saya merokok ini, Bu, Mmm, sebenarnya terbilang sudah cukup lama saya lakukan. Saya sekarang ini duduk di kelas 1 SMA, mhm. semester 2. Lalu kebiasaan saya ini sudah saya mulai dari di kelas 3 SMP. Jadi sudah mungkin kurang lebih setahun, Bu. Saya sudah setahun melakukan kebiasaan buruk ini. Lalu Oke. juga
dalam setahun ini saya sudah merasakan tadi beberapa dampak yang mengganggu keseharian saya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi untuk dampak yang saat ini Mas Dian rasakan gitu, seperti sesak nafasnya ini, itu sudah berlangsung cukup lama juga atau kebetulan baru kali ini aja nih Mas Dian rasakan? Untuk keluhan yang saya rasakan, Hmm? kurang lebih saya baru merasakan itu sekitar 2 minggu belakangan, Bu. Oke. Oke, jadi kebiasaan merokoknya sendiri itu sudah cukup lama ya Mas Dian, dari setahun, kurang lebih 1 tahun belakangan. Namun untuk dampak yang Mas Dian rasakan ini baru 2 minggu belakangan ini ya. Iya, Bu, betul seperti itu. Oke. Oke, kalau seperti itu Ibu ingin tahu awalnya Mas Dian merokok itu bagaimana ya? Mungkin bisa diceritakan? Oke, mmm, saya coba cerita pelan-pelan ya, Bu. Oke, silakan Mas. Oke, jadi Bu, awal mula saya mulai merokok itu seperti yang tadi sudah saya sebut, kelas 3 SMP. Hmm. Saat itu kondisinya saya datang telat sampai sekolah karena saya bangunnya kesiangan. Lalu sampainya di gerbang sekolah karena kondisinya memang sudah telat, akhirnya gerbang dikunci, Bu. Saya di depan gerbang bertemu dengan 2 orang Mm-mm. teman saya yang lain. Dari sana saya dan kedua teman saya itu, mmm, ber memberi ide, mengajak saya untuk bolos ke rental PS, Bu. Akhirnya saya dan kedua teman saya selepas dari sekolah datang ke rental PS, yang di mana di rental PS tersebut menjual rokok. Jadi, mmm, ternyata kedua teman saya ini sudah lebih dahulu merokok dibanding saya. Dan akhirnya ketika saya bermain PS di sana, saya ditawari rokok oleh mereka berdua. Lalu karena saya memang penasaran dengan rasanya seperti apa, akhirnya saya mencoba atas kemauan saya sendiri, biarpun itu, berawal dari ajakan mereka. Lalu tak terasa ternyata saya dapat menghabiskan 1 batang rokok itu sendiri. Nah, Oke. selepas 1 batang rokok itu habis, ternyata saya masih ingin lagi untuk batang kedua. Jadi itu adalah awal mula saya untuk, kebiasaan saya merokok. Karena dari awal pun saya udah merasa ada rasa ketagihan, begitu, Bu. Oke. Oke, jadi dari cerita Mas Dian barusan, ini bisa disimpulkan ya bahwa Mas Dian itu awal mula kenal dan tahu mengenai rokok itu adalah sebenarnya dari ketidaksengajaan karena bertemu dan akhirnya bertemu dengan teman-teman Mas Dian tadi dan akhirnya eee, main ke tempat rental PS itu karena tidak bisa masuk ke dalam sekolah karena gerbang sudah ditutup karena Mas Dian datangnya terlambat. Lalu kemudian diberikan seperti itu ya oleh kedua teman Mas Dian tersebut, rokok yang akhirnya Mas Dian pertama kali Mas Dian coba-coba hanya 1 batang, lalu Mas Dian merasa, ketagihan dan akhirnya nambah lagi gitu ya Mas Dian ya? Iya, Sampai, betul, Bu. 2 batang seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan bahwa saat ini Mas Dian itu sudah, mulai kecanduan ya dengan yang namanya rokok?
Iya betul Bu, saya rasa saya sudah candu dengan merokok sih sampai saat ini. Oke, oke Mas Dian sudah mulai kecanduan dengan rokok yang mana akhirnya saat ini membuat dada Mas Dian terasa sesak dan menghambat kegiatan aktivitas sehari-hari Mas Dian yang tadi seperti Mas Dian sebutkan ya. Mas Dian sudah tidak fit lagi badannya, Mas Dian sulit untuk fokus pada saat jam pelajaran karena tadi Mas Dian bilang sering batuk-batuk seperti itu. Lalu dari semua gejala-gejala yang sudah Mas Dian rasakan saat ini akibat Mas Dian merokok, apakah Mas Dian ingin mengubah ataupun menghilangkan kebiasaan merokok tersebut, Mas Dian? Iya Bu, tujuan saya ke sini adalah untuk itu Bu, saya ingin mencari cara bagaimana caranya supaya saya berhenti dan terhindar dari kebiasaan buruk saya ini. Oke, Begitu baik. Bu. Lalu baik. Lalu sebelumnya Mas Dian sudah pernah untuk mungkin mencoba untuk, berusaha mengubahnya atau belum sama sekali? Saya sudah pernah mencoba, cuman belum berhasil Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu mungkin bisa diceritakan Mas Dian itu pernah, nyobanya itu seperti apa? Hmm, upaya saya itu seperti misalkan menghindari menghindari kedua teman saya ini yang sudah cukup candu untuk merokok. Saya menghindari mereka, um, menjaga jarak dari mereka, dan juga mengurangi frekuensi saya berkumpul dengan mereka. Untuk upayanya baru sejauh itu sih Bu. Oke, oke. Eee, Lalu sebenarnya ini Mas Dian itu paham betul nggak sih ataupun sudah sangat-sangat mengetahui tentang, merokok itu apa, dampaknya itu bagaimana? Apakah sudah sedalam itu? Um, untuk mengenai dampaknya Bu, saya sudah beberapa hal yang saya tahu, seperti merokok itu dapat menyebabkan batuk, menyebabkan paru-paru yang kotor akibatnya sakit, dan juga mempunyai efek adiksi terhadap penggunanya. Sejauh ini baru itu yang saya tahu mengenai dampak negatif rokok. Oke, oke. Baiklah, bagus kalau misalnya memang Mas Dian sudah, lumayan tahu mengenai apa itu rokok dan dampaknya. Sedikit menambahkan dari saya bahwa merokok itu, adalah tindakan di mana kita itu menghisap asap dari sebuah batang rokok gitu, ke dalam tubuh kita. Yang akibatnya nanti, asap rokok tersebut itu yang tadinya kita hisap, itu akan masuk Mas Dian ke dalam paru-paru kita. Nah, dampaknya tadi seperti yang Mas Dian, sampaikan, itu sesak nafas, terus, juga bisa membuat batuk, lalu cepat lelah, jadinya badan tidak fit seperti yang sudah Mas Dian rasakan. Seperti itu dan betul yang tadi Mas Dian sebutkan juga bahwa di dalam rokok itu mengandung sebuah zat adiktif yang, akhirnya bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi kecanduan. Seperti halnya narkotika ataupun obat-obatan terlarang yang di dalamnya memang ada zat adiktifnya, yang akhirnya membuat orang itu semakin ingin lagi dan lagi, yang malah kalau misalnya berlebihan, itu akan berakibat fatal dan, bisa meregang nyawa seperti itu, Mas Dian. Dan di sini, saya bersyukur karena sebelumnya Mas Dian ini sudah tahu mengenai rokok, sudah secara sadar, secara bisa dikatakan secara penuh ya sadar gitu, apa akibat yang sudah ditimbulkan dan akhirnya Mas Dian juga sendiri rasakan dari, merokok tersebut.
Namun sebetulnya Mas Dian, jika memang Mas Dian ini berusaha dan sungguh-sungguh memang ingin merubah kebiasaan buruk tersebut ataupun bahkan menghilangkan kebiasaan merokok itu bisa dilakukan Mas Dian. Apabila memang Mas Dian ini uh, sudah sudah berniat dan memang secara penuh dan utuh dan sungguh-sungguh gitu ingin mengubahnya. Iya Bu, saya sangat ingin untuk menghentikan kebiasaan merokok saya ini, namun saya masih bingung Bu, bagaimana caranya. Oke, oke. Sebelumnya Ibu mungkin boleh tahu untuk orang tua Mas Dian sendiri ini tahu nggak kalau misalnya Mas Dian ini merokok? Sampai saat ini mereka berdua belum tahu Bu, karena saya merokoknya sembunyi-sembunyi. Oke. Lalu pekerjaan orang tua Mas Dian itu apa? Pekerjaan orang tua saya, kedua orang tua saya pekerja kantoran Bu, mereka berdua wira swasta. Oke. Berarti setiap hari itu mereka bekerja ya, dan lalu Mas Dian punya kakak atau adik mungkin? Iya Bu, saya punya satu kakak perempuan dan juga satu adik perempuan. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, lalu hubungannya Mas Dian dengan adik kakaknya bagaimana? Hubungan saya dengan mereka berdua bisa dibilang cukup baik Bu. Namun karena memang keduanya juga sibuk dengan aktivitas masing-masing, jadi waktu waktu kami untuk saling mendekatkan diri itu tidak se tidak sebaik itu. Tetap ada jarak di antara kami. Oke, oke. Jadi berarti kondisi rumah sehari-hari itu di jam kerja itu benar-benar sepi ya Mas Dian ya? Iya betul Bu. Dari jam Sebelumnya, mm-mm. dari pagi, ya dari pagi sampai ke sore itu kondisi rumah benar-benar kosong. Oke. Mas Dian merokoknya itu apakah di luar aja, di luar rumah, atau memang pernah merokok di rumah? Biasanya saya merokok itu bersama dengan teman-teman yang tadi saya sebut, kedua teman saya itu, Hmm. eee, lalu juga sesekali saya di rumah dalam waktu siang hari. Oke, jadi karena siang hari itu di rumah nggak ada siapa-siapa, jadinya juga nggak ada yang tahu ya kalau misalnya Mas Dian ini sudah melakukan kebiasaan merokok itu. Oke, baik. Iya betul Bu. Sebelumnya, ya sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, Mas Dian pernah nggak sih melihat gitu di TV ataupun mungkin di lingkungan sekitar Mas Dian, bagaimana orang-orang itu yang juga mungkin seperti Mas Dian gitu ya, yang sudah merasa sangat kecanduan sekali dengan rokok ataupun narkoba. Mas Dian sudah pernah menyaksikannya belum? Iya Bu, saya sudah pernah menyaksikannya di TV dalam berita beberapa korban-korban yang dampak dari negatif rokok itu saya sudah cukup sering melihat di TV Bu. Oke, mungkin pasti Mas Dian juga sudah tahu ya bagaimana di dalam tayangan tersebut ditayangkan bagaimana kerasnya mereka melawan rasa ketagihannya itu sendiri, betul bukan? Iya betul Bu. Iya, Tidak sulit, sorry Bu. Tidak mudah untuk melawan. iya, betul. Namun walaupun mereka itu sampai menderita gitu ya bisa dibilang, sampai kesusahan sendiri untuk melawan rasa candu, rasa ketagihan yang sudah mereka rasakan, namun
mereka-mereka itu pada akhirnya juga nggak jarang bisa berubahnya Mas Dian. Karena apa? Karena mereka itu mau bekerja keras untuk berubah menjadi yang lebih baik dengan cara sedikit demi sedikit. Mungkin di dalam prosesnya itu nggak langsung dan nggak instan, Mas Dian. Untuk proses mengubah kebiasaan yang tadinya mereka mungkin merokok setiap hari, itu dalam satu hari bisa habis 5 sampai mungkin 7 ataupun lebih untuk beberapa batang rokok gitu ya. Namun dengan cara menguranginya, dengan usaha mereka yang mereka jalankan, itu mereka bisa sampai benar-benar sudah tidak lagi melakukan kebiasaan tersebut seperti itu. Mungkin untuk Mas Dian sendiri, ini juga Mas Dian bisa mulai, Mas Dian, dari langkah yang kecil terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya tadi Mas Dian bilang, Mas Dian sudah beberapa kali mencoba ya, berusaha untuk menghilangkan kebiasaan merokok itu dengan nggak main lagi dengan teman-temannya yang tadi, yang pertama kali mengenalkan rokok kepada Mas Dian, seperti itu. Namun ternyata masih gagal, karena pada akhirnya di rumah pada siang hari itu kosong di rumah Mas Dian, yang akhirnya Mas Dian berani gitu juga untuk merokok di rumah gitu. Jadi masih ada godaan untuk Mas Dian, ada godaan yang akhirnya membuat Mas Dian, oh ya udah nggak apa-apa Mas, di rumah ini nggak ada siapa-siapa, yang akhirnya Mas Dian ngerokok lagi seperti itu. Jadi Mas Dian sebetulnya ini kembali lagi Mas Dian kepada diri Mas Dian gitu ya. Jika memang Mas Dian itu ingin benar-benar berusaha mengubahnya, itu pasti akan bisa dilakukan Mas Dian, seperti itu. Mungkin bisa dimulai tadi seperti yang sudah saya bilang, dari langkah yang kecil terlebih dahulu Mas Dian. Mas Dian itu mungkin bisa mencari suatu kesibukan, ataupun mungkin Mas Dian bisa fokus gitu ya, melatih fokus Mas Dian dengan cara menyibukkan diri, seperti misalnya belajar di rumah gitu. Benar-benar belajar ataupun menjalankan hobi Mas Dian gitu. Menjalankan hobi yang bisa benar-benar mengalihkan pikiran Mas Dian, seperti itu. Jadi Mas Dian itu udah mungkin sedikit lupa gitu tentang kebiasaan merokoknya itu. Bisa mengalihkan fokus Mas Dian. Kira-kira Baik, Bu. seperti itu. Oke, jadi tadi kalau dari saran Ibu adalah saya bisa memulai dengan cara memulai aktivitas dan menyibukkan diri supaya terlupa dengan kebiasaan merokok tadi ya, Bu. Betul, betul. Lalu Bu, selain itu, apakah ada cara lain ya Bu ya untuk mulai berubah? Oke. Tentunya untuk bisa kita merubah diri kita sendiri itu adalah yang pertama adalah secara sadar. Tadi mungkin untuk Mas Dian sendiri langkah pertamanya itu sudah sangat baik menurut saya, karena Mas Dian paham betul bahwa Mas Dian ini sadar, oh saya ini sering merasa sesak nafas karena saya ini sering merokok gitu setahun belakangan. Dan dampaknya baru saya rasakan belakangan ini dan ternyata cukup menghambat aktivitas saya gitu. Yang biasanya saya bisa lari sekian putaran namun ternyata jadi berkurang seperti itu. Itu suatu hal yang sudah sangat bagus Mas Dian sebetulnya. Jadi langkah pertama yang sudah Mas Dian lakukan yaitu secara sadar secara sadar penuh ingin mengubah dan menghilangkan kebiasaan itu sudah sangat baik Mas Dian. Lalu mungkin yang kedua itu bisa mulai dijalankan dengan cara mungkin kan Mas Dian ini masih usia sekolah dan tentunya pasti segala macam biayanya itu masih ditanggung oleh orang tua Mas Dian termasuk dengan uang jajan. Betul ya Mas Dian ya? Iya, betul Bu. Nah, dari uang jajan yang diberikan oleh kedua orang tua Mas Dian
itu bisa nih Mas, dengan cara, menabungkannya. Pasti Mas Dian membeli rokok itu juga dari uang jajan yang diberikan sama orang tuanya kan ya? Iya betul Bu, saya kumpul dari uang saku sekolah. Nah nah dari situ Mas Dian bisa tuh, Mas Dian tabung uang jajannya, sisa uang jajan yang diberikan sama orang tua Mas Dian tabung. Nah, Mas Dian targetkan, misalnya Mas Dian tabung selama kurang lebih 2 minggu dulu gitu untuk langkah pertama. Nah, nanti Mas Dian lihat tuh, dalam 2 minggu itu jajan Mas Dian yang Mas Dian kumpulkan itu akan dapat berapa nominalnya gitu. Yang biasanya misalnya dibelikan rokok setiap hari kan nggak kelihatan hasilnya itu berapa. Namun jika diubah dengan misalnya Mas Dian menabung selama 2 minggu itu, pasti perubahannya terasa oleh Mas Dian. Wah ternyata pasti nanti akan begitu. Mungkin uang uang yang selama ini saya belikan rokok ternyata bisa ya gitu. Bisa untuk ditabung dan ternyata hasilnya lumayan seperti itu. Jadi memberikan kepuasan kepada diri sendiri gitu ya, bahwa langkah kecil itu ternyata membawa dampaknya juga lumayan besar dan bernilai, seperti itu Mas Dian. Baik Ibu, jadi caranya adalah dengan mengalihkan ya Bu ya, mengalihkan uang yang tadi saya pakai untuk beli rokok, jadi untuk ditabung saja. Supaya ada hal yang tidak sia-sia ya Bu. Betul, betul sekali Mas Dian. Hmm. Tapi Bu saya mau sedikit menyampaikan apa ya, kondisi lain juga Bu, misalkan saya sudah tidak membeli rokok tersebut. Nah, ini nggak jarang juga justru teman saya yang sudah membeli rokok itu nawarin saya untuk merokok. Nah, Oke. ya jadi, biarpun saya tidak mengeluarkan uang untuk membeli rokok, saya tetap bisa merokok selama saya dekat dengan mereka, seperti itu, Bu. Oke, oke. Jadi, kalau Mas Dian menahan diri Mas Dian untuk nggak merokok, godaan lainnya adalah temannya Mas Dian ini justru menawarkan rokok kepada Mas Dian, seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, oke. Jadi sebetulnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Mas Dian, bahwa jika memang Mas Dian ini sungguh-sungguh gitu ingin mengubah kebiasaan, merokok tersebut, tadi kan seperti yang sudah saya juga sebutkan bahwa Mas Dian eee, sudah melakukan beberapa hal kecil yang cukup baik untuk di dalam proses untuk menghilangkan kebiasaan ini, seperti tadi sudah cukup sadar, lalu yang kedua sudah berusaha untuk mencobanya walaupun memang mungkin belum berhasil, seperti itu. Namun, di sisi lain memang pasti akan ada banyak Mas Dian di dalam proses itu akan ada banyak halang rintang gitu ya yang bisa terjadi seperti misalnya tadi teman-temannya Mas Dian yang justru malah masih menawarkan rokok kepada Mas Dian. Nah, mungkin langkah yang bisa Mas Dian ambil itu, Mas Dian ini juga harus bisa loh Mas Dian, untuk berkata tidak kepada teman-teman Mas Dian, alias menolak ajakannya, gitu. Namun dengan cara pelan-pelan Mas Dian. Jadi, Mas Dian ini bisa secara, sopan gitu ya, menolak ajakan teman-teman Mas Dian untuk, tidak merokok, gitu. Namun penolakan yang mungkin nantinya bisa Mas Dian lakukan itu adalah dengan, pelan-pelan gitu. Jadinya Mas Dian tidak akan ikut-ikutan merokok, lalu teman-teman Mas Dian ini juga nggak akan sakit hati gitu, ataupun merasa tersinggung atas penolakan yang Mas Dian berikan, gitu. Jadi yang penting itu adalah, tetap menjaga perasaan teman-teman Mas Dian agar tidak merasa tersinggung dan tersakiti, namun juga Mas Dian, eee,
poin pentingnya adalah Mas Dian tidak merokok gitu. Oke, baik Bu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mencoba untuk menolak tawaran mereka dengan cara yang baik ya Bu, dengan bahasa yang santun. Jadi tidak Betul. menyinggung mereka juga. Oke, baik Bu. Nanti saya akan coba lakukan itu. Em, Em, Mungkin Ibu boleh tahu Mas Dian, dari Mas Dian sendiri nih, apakah sudah terpikirkan gitu oleh Mas Dian cara apa nih kira-kira yang akan Mas Dian lakukan nantinya? oke Bu, ini saya menemukan metode saya sendiri, yaitu saya akan menulis di selembar kertas, di mana di dalam kertas itu berupa pesan, pesan larangan untuk merokok yang akan saya bawa ke manapun saya pergi. Tujuannya adalah supaya saya dapat mengingat, sebagai pengingat diri saya sendiri bahwa saya ingin berubah, saya ingin menghilangkan kebiasaan merokok saya, dan saya yakin saya bisa. Itu adalah metode yang nanti akan saya lakukan, Bu. Oke, oke jika seperti itu, metode yang sudah Mas Dian tentukan tersebut itu harus dijadikan sebagai sebuah komitmen untuk diri Mas Dian sendiri ya. Mas Dian itu seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan bahwa Mas Dian harus secara utuh komitmen dan bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan dan melaksanakan keputusan yang sudah nantinya Mas Dian ambil, yang tujuannya itu adalah mengentaskan permasalahan yang Mas Dian hadapi. Jadi betul-betul dilaksanakan dengan baik, komitmen dan keputusan yang sudah Mas Dian buat sebagai komitmen untuk diri Mas Dian sendiri. Seperti itu ya Mas Dian ya. Iya, baik, Bu. Oke, baik Mas Dian. Ibu yakin sama Mas Dian nih, mungkin karena Mas Dian sudah sedari awal tadi itu sudah banyak melakukan, malah bisa dikatakan sudah mulai mencoba ke dalam proses menghilangkan kebiasaan merokok itu, Ibu yakin Mas Dian ini pasti akan berhasil. Karena bisa dilihat dari eh, beberapa usaha gitu ya yang sudah Mas Dian lakukan. Gitu. Jadi Ibu yakin pasti nantinya akan ada jalan keluarnya. Iya, baik, Bu. Semoga semoga saja apa yang saya inginkan untuk terhindar dari rokok segera bisa terjadi. Oke, baiklah kalau begitu Ibu sangat-sangat bersyukur karena Mas Dian sendiri sudah menemukan gitu ya jawaban dan langkah-langkah yang bisa Mas Dian lakukan untuk mengubah kebiasaan Mas Dian tersebut. Iya, baik, Bu. Saya juga sudah mendapat banyak pandangan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari apa itu merokok, lalu juga dampaknya seperti apa, terus juga cara melawan rokok seperti apa. Itu saya dapatkan secara baik dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi saya rasa ini akan jadi modal yang cukup kuat untuk em, upaya saya untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti itu, Bu. Oke, baik Mas Dian. Eh, saya juga sangat terima kasih ya sebelumnya kepada Mas Dian ini karena sudah mau percaya dan mau membagi pengalamannya dan mempercayakannya kepada saya untuk diceritakan. Iya, baik, Bu. Saya juga dengan senang hati menceritakan hal personal saya ini kepada Ibu. Oke, baik.
Nantinya jika memang mungkin Mas Dian merasa masih ada hambatan atau masih ada, kesusahan gitu ya dalam melaksanakan prosesnya, mungkin nanti Mas Dian bisa untuk menghubungi saya kembali dan nanti kita bisa membuat janji ketemu lagi sehingga nantinya kita bisa melaksanakan konseling kembali ya Mas Dian ya. Oke, baik Bu. Nanti apabila saya menemukan kendala apapun itu, saya akan tidak sungkan untuk menghubungi Ibu kembali. Pun juga apabila upaya saya ini berlanjut menjadi hal yang lebih baik, saya juga akan memberi kabar ke Ibu. Baik, baik Mas Dian. Ibu dengan senang hati, dihubungi gitu ya oleh Mas Dian dan, Ibu juga dengan secara penuh ingin mendengar kabar dari Mas Dian, bagaimana nanti progres yang sudah Mas Dian, lakukan ini. Sudah berjalan dengan baikkah atau bagaimana? Ibu nantikan kabarnya ya Mas Dian. Iya Ibu, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin, Mas Dian sampaikan kembali kepada Ibu? Sejauh ini sudah cukup Bu, saya sudah menyampaikan segala hal yang menjadi unek-unek saya sendiri dan beberapa keluhan yang mengganggu saya selama ini sudah saya sampaikan semuanya ke Ibu. Mulai dari awal saya merokok sampai dampak-dampak yang saat ini saya rasakan sudah cukup puas. Baik Mas Dian. Jika seperti itu, sesi konseling pada hari ini Ibu cukupkan ya Mas Dian. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu ucapkan atas kehadiran dan kepercayaan Mas Dian. Baik, jika seperti itu ya Ibu tutup ya Mas Dian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Widya. Baik, selamat pagi. Pagi Bu.